balik lagi di podcast Ada Celotehan. Sebelumnya kita mau minta maaf nih karena udah kurang lebih hampir 1 bulan kita nggak upload karena satu dan lain hal, dan kali ini kita balik lagi. Dan ini pas banget nih momentumnya lagi bulan puasa gitu kan. Bulan puasa di sana sendiri tuh berapa jam sih, Cip? Berarti kita langsung masuk ke tema kita kali ini, yaitu bahas tentang pengalaman Ramadan di Turki gitu. Dan ini based on my true story gitu kan. Bukan daerah aku di Kayseri gitu, bukan aku Ramadan di kota-kota lain yang mungkin kota-kota besar dan segala macam. Jadi mungkin ada teman-teman Turki yang ngerasa berbeda, ya bisa jadi mungkin bisa ntar sambil sharing ya, kayak gitu. Nah, seperti yang aku tadi tanya, kita bakal bahas dari durasi puasa gitu. Durasi puasa nih, jadi tahun 2017 atau 18 itu tuh waktu pertama kali aku datang, puasanya sekitar 17 jam. Karena itu tuh masuk musim panas, dimana itu tuh bikin kita kesusahan juga ya, karena triknya panas banget kayak gitu. Sedangkan di Indo sendiri berapa sih 13-14 jam gitu. Jadi tahun 2022 sekarang itu kebetulan ada di musim semi. Dan kemarin itu aku cek kurang lebih 16 jam puasanya. Paling enak tuh di musim dingin ya. Jadi mungkin itu sekitar 2030 atau 2040 gitu. Jadi mungkin kalau ada yang mau keluar negeri bulan Ramadan, silahkan pergi di 2030 atau 40. Nah itu kalau musim dingin dia biasanya berapa jam, Cip? Kalau musim dingin ya, maksudnya di luar Ramadan karena belum pernah, aku biasanya musim dingin sendiri siangnya kayak pagi jam 8, maghribnya jam 5 apa jam 4 gitu. Maksudnya secepat itu gitu waktunya. Nah Ya, kalau lebih cepat sekarang lagi ini daripada itu. kamu kayak sahurnya jam berapa, terus bukanya jam berapa? Kalau aku sahur sekarang itu jam 4, sekitar jam 4. Terus bukanya jam 8 gitu. Sedangkan dulu pas pertama kali datang yang 17 jam itu kayak jam 3, terus bukanya jam hampir jam 9 kayak gitu. Itu lama banget, benar-benar pengalaman banget ngerasain terlama gitu. Kalau nggak salah ini juga masuk 5 negara terbesar yang durasi puasanya paling lama kayak gitu. Nah, sempat ada berita Turki masuk kayak gitu. Nah, kita lanjut ke ini, orang yang bangunin sahur. Jadi ekspektasi aku waktu Ramadan di Turki itu adalah seperti ini gitu. Rame. Benar-benar semangat, rame, terus isinya anak-anak kecil, anak-anak masih muda gitu kan. Realitanya adalah cuma 2 orang gitu, dan kayak sepi banget gitu. Kasian aku malah ngelihatnya gitu sih. Dia bawa drum gede banget, emang suaranya sih kenceng. Dengeran Tapi tuh di rumah kamu? Aku sih pas jam tidur emang jadi nggak denger. Cuman yang di Indonesia tuh lebih lebih berisik lagi karena aslinya anak kecil udah teriak terus pakai drum gitu kan. Kalau di sini cuman drumnya doang tuh bunyi, teriaknya juga nggak terlalu teriak banget kayak di Indonesia gitu loh. Nih waktu imsyak ini ini bikin kaget sih. Kenapa? Jadi ini tuh unik ya. Maksudnya ini aku taruh jam puasa kita sekarang, maksudnya ini jam subuh, ini terbitnya zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Ntar yang paling hari terakhir banget, jadi azan subuh jam 4, sedangkan azan maghribnya jam 7.36 gitu. Nah terus itu Turki hari normal biasanya azan subuh tuh 30 menit lebih lambat dari seharusnya. Jadi kayak misalnya di sini jam 4 ya, di hari paling akhir nih jam 4 harusnya azan. Ini kalau nggak Ramadan ya. Ya azannya di sini ya tuh baru jam 4:32. Kok bisa gitu? Nah itu tuh ternyata jadi kan kita mazhabnya beda sama Hanafi. Jadi kayak kita mazhabnya Syafi'i, mereka itu mazhabnya Hanafi gitu. Nah Hanafi itu kalau masalah yang ini dia tuh emang lebih afdolnya jam segitu gitu. Maksudnya jam 30 menit setelahnya, biar orang-orang tuh bakal datang ke masjidnya lebih banyak kayak gitu. Jadi kayak ngasih waktu orang-orang buat siap-siap dulu gitu ya? Ya. Nah tapi di Ramadan sekarang ini mereka azannya tepat waktu, alhamdulillahnya.
Jadi ya coba bayangin gimana coba kita misalnya lagi mau puasa nih tapi azannya 30 menit setelah kan jadi bingung ya. Dan walaupun itu terlambat 30 menit, kita tetap harus ngikutin waktu yang tertulis di jadwal itu, Au. Ya, paham. Jadi tetap sebenarnya jam 4 kayak gitu subuhnya, cuman azannya aja yang telat gitu. Nah, ini untuk orang-orang yang pertama kali datang ke Turki, biasanya mereka agak bingung sih, kok misalnya di jadwal udah ketulisnya jam 4 tuh azan, tapi kok setelahnya baru azan, padahal mereka udah sholat, terus jadi sholat lagi apa gimana? Ada orang-orang bingung kayak gitu. Nah, makanya aku masukin di sini biar nggak pada bingung. Tapi ingat Ramadan ntar tetap tepat waktunya kayak gitu sih. Nah, kita lanjut ke nih tempat makan. Jadi kalau ditanya pas puasa itu apakah tempat makan pada buka? Aku juga baru lihat dari story orang. Ya, gimana? Itu tuh tempat es krim buka, tempat ini buka, dan parah sih. Tapi itu tergantung sebenarnya. Untuk kota-kota yang besar itu emang mayoritasnya pada buka. Jadi anggapannya udah kayak nggak bulan puasa kayak gitu. Cuman untuk kota kayak aku yang dia termasuk kota yang Islami kayak gitu, rata-ratanya sih buka telat ataupun malah ditutup kayak gitu. Atau malah yang buka tapi kayak jendelanya ditutupin gitu loh, jadi orang nggak bakal ngeliat dari luar kayak gitu. Lagi kalau pas musim panas kayak yang pertama kali aku datang itu lagi terik panas, terus orang-orang pada buka es krim di jalanan. Rasanya tuh pengen es krim banget. Nggak kuat banget sih. Nah, terus kita lanjut ke nih takjil di masjid. Nah, kalau di Indonesia itu kan kita biasanya ada kotak-kotak makan gitu ya. Biasanya ada aja misal masjid di komplek A kayak gitu. Komplek A tuh pasti ada urutan buat ngasih makan gitu kan biasanya. Ya, jadwal ngasih makan. Nah, di sini biasanya tuh cuman manisan kecil-kecilan. Jadi aku pernah sekali doang tuh takjil di masjid. Kayak gini doang. Ini namanya tulumba kayak gitu. Aku kira kan ya kayak di Indonesia juga. Sejenis apa sih? Jadi dia tuh manisan yang benar-benar manis banget, untuk para pencinta manis ya. Kebanyakan teman-teman aku yang Indonesia dia nggak terlalu suka ini karena anggap aja ini donat ya. Donat yang krenyes, terus dikasih air gula. Air gulanya sebanyak itu gitu. Jadi dituang gitu di atas. Aku sih takaran gula aku sih oke-oke aja. Jadi aku bisa makan semua ini. Cuman ada orang yang nggak suka manis banget kan. Jadi kayak mereka nggak makan tuh kayak gini. Jadi tuh aku kan pernah sekali takjil di masjid. Aku kira ya itu makanannya kayak Indonesia, nasi atau apa gitu. Sebenarnya makanan Turki gitu yang berat-berat. Ternyata ya cuma takjil begini doang gitu, sama kurma ya. Jadi aku kira tuh yang besar, jadi emang ujung-ujungnya tetap makan di rumah kayak gitu. Terus ini tuh nggak cuma pas lagi Ramadan, kadang juga orang habis sholat Jumat, orang-orang yang ngasih gratisan gini tuh nunggu depan pintu gitu loh. Jadi orang-orang yang habis sholat Jumatan itu dikasih satu-satu kayak gitu. Gitu. Ini enak sih, aku suka. Untuk orang yang suka manis, oke. Gitu. Nah, tadi kan aku agak sedih ya karena buka puasanya ujungnya jadi di rumah gitu. Padahal ngarepinnya yang udah besar gitu. Ini jadi itu kan ada PPI, artinya para pencinta, pencari iftar. Nih jadi itu orang Turki suka ngundang tamu buat makan di rumahnya. Jadi buat kita yang orang Indonesia di sini, yang kata orang Turki kasihan mereka tuh jauh dari orang tuanya, jadi mereka tuh makanya sering ngundang kita. Nah, aku tuh udah kayak berapa tahun selama Ramadan di sini tuh aku jadi PPI, para pencari iftar sama teman-teman aku. Ya. Jadi kayak selalu diundang, Jadi tuh orang Turki emang suka ngundang mahasiswa ya. Tadi yang kayak aku bilang karena ya kita jauh dari orang tua kayak gitu. Jadi mereka kayak kasihan. Ya juga karena berkah gitu ngundang orang kayak gitu. Terus juga hari-hari tuh penuh dengan undangan makan di luar. Ya emang benar sih, aku jadi kayak Ramadan itu sedikit banget makan di rumah, saking seringnya makan di luar kayak gitu. Okay. Dan itu tuh isinya
kayak pertama diisi sama makanan pembuka kayak sup-sup dulu. Ini aku makan di Univ, ini aku makan di tempat organisasi apa gitu. Jadi kayak kenyang banget sih emang kalau makan di luar tuh, makanya seseneng itu kita jadi para pencari iftar di luar. Karena pasti ada aja orang-orang yang ngundang kita, entah kita nggak kenal atau kenalan dari kenalannya orang, kayak gitu, dosen-dosen, kayak gitu sih ya. Dan apa ya, porsi orang Turki itu kan terkenalnya kayak banyak, besar gitu. Jadi mungkin itu juga yang bikin ekspektasi kamu tadi. Ya, tapi ya nggak nyangka sih ya. Aku juga masih nggak tahu kenapa mereka nggak nyediain makanan besar. Mungkin ada, tapi ya ini di kota-kota besar atau gimana. Saya nggak kayak Indonesia yang emang ada jadwal sendiri kayak gitu. Padahal orang Turki sendiri suka gitu ngasih-ngasih. Makanya aku sempat mikir bakal ada kali ya, ternyata enggak gitu. Tapi setelah pandemi kemarin 2020 ya kalau nggak salah muncul itu kita nggak bisa tuh jadi para pencari iftar. Selama 2 tahun kita bukan di rumah. Hiatus dulu selama 2 tahun. Tapi alhamdulillahnya 2022 ini kita dapat lagi tuh undangan-undangan, dan sayangnya juga aku lagi pas tabrakan sama ujian, jadinya nggak bisa sebegitu banyak makan di luar kayak gitu. Tapi ya seneng juga sih diundang, tetap aja masih ada yang undang walaupun ujian ya. Terus juga universitas tuh buka universitas itu ada makanan gratis di universitas. Jadi kayak misalnya hari ini mereka tulis tuh di tempat makan universitasnya, di kantin universitasnya tulis hari ini yang sponsori makanan si A bla 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 kayak gitu. Hari besoknya si ini. Jadi kayak benar-benar hamba Allah banget tuh, keren banget sih kayak gitu. Walaupun ya makanannya makanan ya ala-ala kantong mahasiswa gitulah. Ya tapi juga lumayan. Oke, terus kita lanjut ke sajian khas bulan puasa. Jadi apa sih makanan khasnya Turki di bulan puasa kayak gitu. Jadi yang pertama ada Ramazan pidesi. Itu tuh roti besarnya kayak pizza tapi yang pizza besar gitu loh. Itu roti. Jadi yang biasanya dimakan sama sup atau gimana kayak gitu. Jadi bukan roti yang berasa gitu. Dan kalau aku sering lihat ada kan di Prancis yang panjang tuh baguette ya. Ya mirip kayak gitu, tapi ini dibikin versi bulat. Maksudnya di Turki juga ada yang panjang itu, tapi ini dibikin versi bulat, terus bedanya cuman ya kalau nggak salah agak kerjas gitu di atasnya. Selanjutnya ada nih Ramazan sherbeti. Jadi marjannya Turki kayak gitu. Itu sirup, tapi enggak nggak sepenuhnya sirup, dia tuh campuran dari apa ya, ada cengkeh, ada kayu manis, kalau gambarnya sih kayak gitu. Tapi rasanya kalau menurut aku kayak marjan kayak gitu. Maksudnya aku kan kadang lagi salju tuh pengen kayak ada marjan, kan orang-orang biasanya nyuruh kasih sirup di atas saljunya gitu terus makan. Ya orang sirupnya aja nggak ada, ini mau gimana nyarinya, ternyata adanya cuma pas Ramadan kayak gitu. Dan ini juga ya anggap aja sirup gitu, walaupun nggak sirup sepenuhnya. Terus nextnya ada ini goulash, namanya goulash. Jadi dia itu manisan yang kayak lapisan lapisannya putih-putih lembut gitu loh. Jadi kayak lembut banget deh, selembut itu gitu. Nah jadi dari antara 3 ini yang aku suka itu lebih ke Ramazan sherbeti sama goulash gitu. Ini semua khasnya bulan puasa ya di Turki kayak gitu. Manis. Jadi jarang tuh kalau kamu suka. Iya. Soalnya yang ini tuh aku kurang karena nggak ada rasanya, jadi ya itu. Maksudnya kayak roti premium ya kalau kata aku. Cuman kata temenku ya ada bedanya kok. Tapi di lidah aku ya masih kerasa kayak sama aja gitu. Kayak gitu. Dan sih. Kalau dilihat orang Turki itu rata-rata makanannya manis ya sih kebanyakan. Emang manis, jadi tuh mereka emang manisnya banyak banget, terus suka tehnya banyak banget,
terus dagingnya sukanya banyak banget, jadi emang kayak semua itu over gitu loh. Makanya kadang ketika kita makan di rumah orang pun, orang Indo kan makan kayak berhentilah sebelum kenyang gitu, kan ada hadisnya gitu. Cuman waktu itu ya udah kenyang, tapi nggak tahu ya perutnya mungkin besar, jadi kayak kita ngerasain udah kenyang tapi harus dipaksa makan lagi gitu, dan itu harus habis, jadi kayak berat banget. Jadi kayak kalau kita makan mungkin bisa sampai sejam sambil ngomong, kayak waktu itu cepet aja habis ya, tiba-tiba udah ini, wah kayak nggak ngerti lagi sih saking banyaknya yang mereka makan. Kayak kita lanjut ke salat tarawih dan ceramah. Jadi setahu aku ya, biasanya jarak antar isya ke tarawih itu ada ceramah. Tapi kalau di masjid rumah aku itu mereka tuh langsung, jadi kayak sholat isya, tarawih, udah, witir, udah deh. Jadi dan itu bacaannya cepet banget sih. Jadi ya kecepatan baca Al-Fatihahnya kurang dari 10 detik kalau yang di dekat rumah aku ya. Jadi kayak bla. Itu berapa rakaat total? 2, 3 atau 11? Iya, 23 kalau di sini. Berarti kayak berapa menit? 30 menit, 15 menit selesai? Iya. Emang Maya cepet sih, cuman ya wah saking cepetnya tuh kadang nggak tahu deh, nggak kuat. Nah terus tapi itu tuh nggak menutup kemungkinan kalau ada juga kota-kota atau masjid-masjid yang dia tuh bacanya lama gitu, nggak secepet yang di dekat rumah aku. Tahu aku ada sih satu masjid yang di kota aku itu dia bacanya kayak 1 juz gitu per hari. Dan emang ketika bulan Ramadan ini waktu aku ke masjid, emang rata-rata isinya orang-orang tua gitu. Orang tua yang kayak kalau sholat duduk atau ada duduk sambil pakai kursi, ada yang duduk di sejadahnya kayak gitu, beda-beda. Maksudnya emang rata-rata orang tua kayak gitu. Terus makanya ketika kita anak-anak muda nih pada masjid, mereka tuh langsung kayak heran gitu loh ngeliatin, terus kadang sampai pulang tuh ada aja diselipin sesuatu ke kita kayak gitu, saking jarangnya ngeliat anak muda seneng kayak ya gitu. Mereka. Seneng banget gitu sih. Dan kemarin pas pandemi sholat tarawihnya emang lagi nggak boleh ya, alhamdulillah tahun ini udah boleh kayak gitu, walaupun masih ada beberapa tempat yang ditutup, berbagian ditutup. Lanjut ke pasar Ramadan. Ada nggak sih di sana? Penasaran. Ini aku cuman dapat foto kayak gini ya. Ini yang aku upload di IG aku. Jadi tuh pasar Ramadan sebenarnya mirip-mirip sama festival di sini kayak gitu, ada dan mirip festival. Jadi isi jajan-jajanannya tuh sama, nggak terlalu beraneka macam kayak di Indo gitu, dan jualannya juga campur-campur, nggak cuman makanan-makanan gitu. Dan itu pun nggak semuanya jualan kayak gitu. Kemarin ada yang kayak isinya ngeliatin lukisan gitu. Kemarin aku sempat ke sana kan, tahun berapa gitu sempat ke sana. Dia tuh pamer lukisan kayak gitu. Jadi ya emang kayak festival gitu, nggak kayak di Indo yang isinya tuh jajan-jajanan yang macam-macam. Dan ini tuh bukanya ya malam setelah buka gitu. Mungkin beda-beda juga ya di berbagai kota gitu. Nah terus sayangnya tahun 2022 ini tuh nggak ada pasar Ramadan, jadi aku nggak bisa pergi nih tahun 2022 ini sayangnya. Kenapa tuh? Itu nggak ada kabar sih, maksudnya padahal kan peraturan udah dihilangin semua ya. Harusnya aku juga nggak ekspektasiku bakal ada gitu, ternyata nggak ada. Aku juga nggak tahu tuh kenapa. Apakah karena tempat atau gimana gitu. Padahal ketika ada pasar Ramadan tuh rame, asik gitu. Terus sih kan kayak itu tuh yang ditunggu-tunggu nggak sih? Iya, maksudnya ketika vibe di Indo Ramadan itu dapat nggak sih? Aku kayak kalau kita di luar negeri tuh kerasa vibe di Indo tuh bener-bener Ramadan banget gitu. Kalau di sini tuh cuman kayak ya cuman kayak puasa lewat gitu aja, karena udah nggak ada pasar Ramadan, udah gitu deh, beda. Sabar. Oke, masih bisa ngeliatin story orang kan. Ya bener.
Oke, lanjut kita ke sholat Idul Fitri. Jadi kita udah nyampe Lebaran aja nih. Coba kalau aku lihat di sini, apa tuh yang beda dari Indonesia di sini? Oh, ini Turki. Iya. Cowok doang ya? Iya. Jadi cowok doang. Sorry, Jadi terlalu. Yang pertama dia tuh nggak seramai Indonesia. Jadi kayak ya tadi kayak aku bilang vibe-nya tuh kurang dapat kalau di sini. Nggak tahu mungkin nggak apa ya di Indonesia dibikin se-hype itu gitu vibe Ramadan, Idul Fitri kayak gitu. Kayak kita pakai baju bagus-bagus, terus kita ke masjid dari pagi udah siap segala macam, ngantri mandi segala macam. Sini tuh kayak ya aku dengar dari teman-teman aku dan aku lihat di story itu tuh mereka pakai baju biasa. Kadang ada yang pakai baju bola ke masjid buat sholat Idul Fitri doang kayak gitu. Sedangkan teman-teman aku udah pada yang pakai baju bagus dan segala macam. Isi cowok-cowok dan nggak sampai mungkin ada yang sampai panjang ke belakang. Kalau di Indonesia kan sampai benar-benar penuh tuh sampai lapangan pun dipakai sampai jalanan itu nggak sampai jalanan lah. Kayak sampai ya kayak anggapannya kayak sholat Jumat biasa kayak gitu. Tapi Idul Fitri kayak gitu. Nah kayak tadi aku bilang perempuan tuh nggak ada di sini karena ya nggak wajib. Sebenarnya ini tuh masih menjadi perbincangan kenapa perempuan nggak dibolehin sholat Idul Fitri gitu di masjid. Ada yang bilang kalau emang negara Turki itu nggak nganut wanita diperbolehkan untuk sholat pas Lebaran sama sholat Jumat kayak gitu. Terus yang lain juga nambahin kalau itu tuh karena tempat untuk wanitanya nggak ada. Bahkan biasanya tempat cewek itu di ujung lorong kecil gitu. Tapi kan ya itu mereka lebih kayak cowok aja dulu, cewek tuh di rumah kayak gitu. Berarti lebih afdal kalau cewek di rumah. Setiap masjid di sana rata-rata tempat buat ceweknya tuh cuma di ujung kayak gitu sih atau gimana? Iya emang, cuma di ujung kecil kayak gitu biasanya di hari-hari biasa ya. Ada juga tapi kayak masjid di universitas aku itu dia tempat cewek di atas pasti. Jadi yang emang bener-bener nggak kelihatan gitu loh. Jadi pokoknya kadang jalur masuknya dibedain, kadang kayak ada yang sama gitu sama cowok. Cuman ya itu pasti di tempat-tempat yang kecil-kecil gitu. Jadi fact ketika aku Lebaran Idul Fitri di sini tuh ya cuman sholat Idul Fitri di rumah aja sama anak-anak Indo lagi, satu jamaah sama orang Indo kayak gitu. Sedangkan Hanafi pun nggak ada gitu cewek jamaah gitu kan, soal jamaah mereka jamaahnya sama cowok gitu. Kalau kita kan ada kayak gitu. Maksudnya ya itu kita kayak kadang kalau misalnya aku lagi nggak sholat nih, ya kayak lewat gitu aja Lebaran Idul Fitri. Kayak aku bangunnya agak telat gitu kan, pasti kalau di Indonesia kan bangunnya lebih cepet ya, subuh nggak tidur nggak siap. Benar-benar Beda banget sih ininya vibe-nya gitu. Nah kalau dari KBRI kayak gitu dia ada ini nggak sih? Nah kalau KBRI ada. Kalau justru kalau KBRI kalau yang mau ngerasain vibe tuh ya mending ke KBRI ke KJRI karena mereka nyediain lapangan yang buat sholat jamaah kayak gitu pas sholat Id kayak gitu kan. Itu sih. Jauh ya dari kamu ya? Jauh, dan aku ya ngapain sih cuma buat sholat di sana, maksudnya sholat di rumah pun bisa gitu sama anak-anak. Makan kita juga bisa, kita masak juga kok, biasanya kita pasti masak sesuatu gitu. Terus mampir ke ada PPI, kadang ada acara-acara apa kayak gitu, kita datang kayak gitu. Kadang juga orang Turki ngundang-undang, tapi ya nggak sebanyak ketika Ramadan ya. Aku pernah dapat undangan ketika Lebaran Idul Fitri itu cuma sekali gitu, itu buat makan-makan apa silaturahmi gitu doang. Gitu. Oke, jadi sekian 10 fakta unik tentang Ramadan aku di Turki itu kayak gimana. Buat teman-teman yang mau tanya bisa tulis di kolom komentar. Kalau mau info lebih lanjut tentang Turki silakan follow saya. Terima kasih. Nah berarti ini ujian kamu juga masuk kelas? Ujian masuk kelas. Nah teman-teman kamu pada puasa juga sama? Nah kemarin kan jadi sebelum bulan Ramadan waktu aku masuk kelas malam, dan aku sempat nanya di kelas tuh, ntar kita gimana ya waktu Ramadan, apakah kita ubah kelasnya ke pagi atau
atau lewat online kayak gitu. Emang kalian pada puasa nggak? Senang orang ya kayak gitu kan. Terus temen aku jawab nggak puasa. Jadi ya setahu aku emang kayak teman-teman sekelas aku emang rata-rata pada nggak puasa sih. Setahu aku tetap ada kok yang puasa kayak gitu. Kayak teman-teman aku di fakultas lain ternyata teman-temannya juga pada puasa. Berarti emang kebanyakan di fakultas aku tuh yang nggak puasa. Tantangannya kalau puasa di sana Berat, ya emang berat. Makanya udah misalnya musim panas, orang-orang buka restorannya pada buka, terus orang-orang pada nggak puasa di jalan. Beratnya mending nggak keluar deh kalau lagi Ramadan itu. Iya, dan kebanyakan kan juga kalian aktivitasnya jalan kaki, naik transportasi umum. Iya umum. Benar. Kayak menguras banyak energi gitu. Betul, jadi mending di rumah aja. Nah, terus ini juga faktanya lagi, azan di Turki itu semua pakai radio. Jadi emang nggak ada tuh orang yang kayak di Indonesia kan biasanya anak-anak kecil pada yang memandangin azan kayak gitu, atau ada juga sih orang dewasa kayak gitu. Maksudnya se-excited itu kadang di Indonesia kayak aku mau azan hari ini, aku mau yang azan hari ini kayak gitu. Di tempat aku sih kayak gitu dulu ya, saya ganti-gantian biasanya. Kalau di sini cuma pakai radio gitu. Makanya mungkin kalau ada teman-teman yang sadar kayak gitu ketika ada yang upload tentang lagi azan di Turki, saut-sautan dan suaranya tuh mirip itu karena pakai radio mereka. Dan kalau lagi, berarti kan kalau pas lagi maghrib, pas Ramadan, ya gitu, orang sampai imamnya pun ya nggak perlu azan juga. Maksudnya mereka ketika radio udah nyala, tinggal makan kayak gitu, nggak usah nunggu azan sampai nggak usah dia lagi azan nunggu kayak gitu loh. Kalau misalnya orang yang baru pindah ke sana dan itu pas banget di bulan Ramadan, kayaknya dia bakal kaget banget gitu sih. Bener, makanya jadi emang wajib banget tahu gimana kultur di sana ketika lagi Ramadan kayak gitu. Kalau gitu nanti teman-teman yang pengen ada pertanyaan apapun deh gitu tentang Turki ataupun tentang bulan puasa di sana, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!